Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai anak-anak hebat kelas 4, Amro bin As dan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tetap semangat belajarnya ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali bersama Bu Yuyoh. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tematik tema 4A pada subtema kedua, muatan bahasa Indonesia. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian simak dengan baik penjelasan Bu Guru dan catat hal-hal pentingnya ya nak. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pertemuan sebelumnya pada subtema ke-1 muatan bahasa Indonesia, anak-anak sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingatkah anak-anak tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Wah, hebat! Gagasan pokok adalah ide utama atau ide pokok yang terdapat dalam sebuah paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau penjelasan dari gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam sebuah diagram atau yang sering dikenal dengan sebutan peta pikiran. Berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. 1. Bacalah paragraf dengan seksama. 2. Cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. 3. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf. 4. Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. 5. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Selanjutnya, ayo cermati paragraf berikut. Nah, setelah anak-anak cermati tadi, kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Dari paragraf tersebut terdapat berapa kalimat? Ya, betul. Ada 3 kalimat. Gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama atau terletak di awal paragraf. Sedangkan gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat kedua sampai ketiga. Nah, sekarang kita buat diagramnya. Gagasan pokok berada di atas atau di tengah, sedangkan gagasan pendukung berada di samping atau di bawah. Nah, anak-anak, ini contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Selanjutnya, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk tabel.
Hal tersebut bertujuan agar anak-anak lebih mudah memahami suatu teks. Cermatilah teks berikut dengan judul Karapan Sapi. Ada berapa paragrafkah teks tersebut? Ya, betul, ada 2 paragraf. Paragraf pertama dan paragraf kedua. Dalam setiap paragraf terdapat beberapa kalimat. Nah, setelah itu kita dapat memperhatikannya per paragraf. Paragraf pertama, kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Pada paragraf pertama, gagasan pokok terdapat pada kalimat pertama atau terletak di awal paragraf. Dan gagasan pendukung terdapat pada kalimat kedua hingga kalimat terakhir. Selanjutnya, kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Nah, gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama atau terletak di awal paragraf. Gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat kedua hingga kalimat terakhir. Setelah kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf, kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel. Nah, ini contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Selanjutnya, apa informasi yang anak-anak dapat dari teks tersebut? Salah satu cara untuk mengetahui informasi dalam teks adalah dengan membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Ringkasan merupakan bentuk singkat dari suatu bacaan. Berikut langkah-langkah membuat ringkasan. Tugas untuk hari ini, bacalah teks Tumpeng Sewu dengan cermat. Kemudian, buatlah ringkasan. Alhamdulillah, kita telah selesai belajar bersama pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah mengerti? Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.